Assalamualaikum. Mulai. Ya habis ini ngopi bareng. Boleh. Kita cangkruan ya. Sudah kali ini kita kembali ke Asmaul Husna lagi, Pak Dalang ya. Iya, monggo. Setelah kemarin ada selingan sedikit tentang kisah Nabi Adam, meskipun belum selesai, tapi kita lanjutkan lagi sekarang ke Asmaul Husnanya. Iya. Kemarin sudah Asmaul Husna nomor 1 sama 2 ya. Tepatnya nama Syai' dan Maujud. Sekarang berarti yang nomor 3 ya Pak Dalang. Apa itu nomor 3? Nomor 3 yaitu adalah Al-Ma'bud. Nomor 3 adalah Al-Ma'bud. Yang anggaplah inisiatif gitu. Yang punya inisiatif atau yang berijtihad memasukkan Al-Ma'bud dalam kategori Asmaul Husna yaitu adalah Syekh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Nah, beliau itu memasukkan lafaz Al-Ma'bud dalam Asmaul Husna. Referensinya dari mana, Pak? Referensinya ya dari Al-Quran. Cuma di dalam Al-Quran penyebutannya itu tidak dalam sigat isi maf'ul. Apa? Disebutkan dalam sigat fi'il. Fa'budullah, fa'bud rabbaka, ila akhirih. Dan berbagai pokoknya ayat-ayat yang di situ menyebutkan kalimat-kalimat yang berasal dari ain, ba, dan dal oleh Ibnul Arabi dijadikan referensi untuk kemudian beliau menyimpulkan bahwa sigat maf'ul dari lafal abada, fa'bud, ya'budun misalkan merupakan kalimat yang pada akhirnya akan dimasukkan dalam kategori Asmaul Husna. Mungkin loh ya, sesuai dengan penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, Ibnul Arabi memasukkan kalimat ma'bud dalam kategori Asmaul Husna mungkin memandang makna lain atau maksud lain yang tersirat di dalam kalimat al-ma'bud itu sendiri. Singkatnya begini. Ma'budun itu ketika kita terjemahkan kan berarti yang disembah, zat yang disembah. Yang disembah. Berarti ini adalah objek. Iya. Kemudian ada predikat. Kemudian ada subjek, ada pelaku, ada sesuatu yang dilakukan, kemudian ada objek yang nantinya akan menerima atau memerintahkan pekerjaan itu. Lah, karena kalimatnya adalah al-ma'bud, maka otomatis pekerjaannya adalah ibadah. Yang diibadahi berarti pekerjaannya adalah ibadah. Imam Al-Qurtubi terkait kalimat ibadah yang tersirat di dalam lafal ma'bud itu memiliki dua pemetaan secara definisinya gitu. Di mana menurut Imam Al-Qurtubi lafal ibadah itu memiliki dua makna. Ada yang khos, ada yang am, ada yang khosah, ada yang amah. Apa itu? Apa saja? Kalau yang khosoh begini, khosoh itu kan khusus atau tertentu ya kan? Iya. Yang otomatis ibadah ini hanya dianggap dari orang-orang yang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Ibadah untuk orang-orang tertentu atau suatu ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu ini, pelakunya adalah mereka yang
memiliki iradah, yang memiliki kehendak, kemudian dalam beribadah ya, dalam beribadah memiliki kehendak, kemudian memiliki usaha, dan tidak lupa juga ada pengetahuan. Nah, masuk dalam kategori pengetahuan ini, yang pasti pengetahuan yang dimiliki itu adalah pengetahuan yang akan mengantarkan pelaku ibadah ini nantinya akan dicap sebagai orang yang beribadah oleh syariat. Maksudnya begini, kan ada orang yang beribadah, tetapi syariat itu tidak menganggapnya itu adalah beribadah. Contohnya begini, seseorang supaya amal perbuatannya dikatakan ibadah atau dicap ibadah, maka orang tersebut syarat utamanya adalah mengucapkan syahadatain. Oh, berarti maksud pengetahuan itu mengucapkan syahadah. Kategori, masuk dalam kategori itu. Jadi dua syahadat itu, pengucapan dua kalimat syahadat itu masuk dalam kategori pengetahuan. Sehingga apabila ada orang yang melakukan ibadah, tetapi dia tidak ada kesaksian atas syahadatain itu, maka ibadahnya dianggap sia-sia atau tidak sah. Ini kan kalau kita melihat kasus itu, berarti kan tidak semua orang dapat melakukannya. Iya. Hanya orang-orang tertentu. Dalam masalah ini adalah orang muslim, atau di atasnya adalah malaikat. Ya. Sebaliknya, apabila ada orang yang melakukan suatu amal perbuatan yang baik, tetapi dia tidak sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan, artinya dia tidak memiliki pengetahuan yang memasukkan dua syahadatain dalam pengetahuan itu, maka tidak disebut dengan orang yang beribadah, atau tidak disebut dengan abid, tetapi disebut dengan asin, orang yang bermaksiat. Meskipun itu perbuatannya baik ya. Jadi secara kesimpulan, untuk makna yang pertama, maknanya ibadah yang khos, secara kesimpulan yaitu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu dilakukan setelah seseorang melewati syarat utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Untuk makna yang kedua, amah. Amah itu kan berarti umum. Makna yang kedua ini bermakna istakana. Istakana itu merasa rendah, merasa hina, atau dianggap rendah, atau dianggap hina. Artinya apa? Artinya, kalau kita mengikuti makna yang kedua, maka memasukkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, entah itu orang muslim, entah itu non-muslim, entah itu yang berakal atau tidak, maka seluruhnya itu dikatakan beribadah. Karena apa? Karena wujud mereka sendiri itu sudah masuk dalam kategori ibadah gitu. Ibadah yang amah gitu. Ibadah yang amah, bukan ibadah yang khoso. Ibadah yang khoso kan harus melalui satu syarat pengucapan dua kalimat syahadat. Untuk selain itu dikatakan ibadah apa tidak? Selain kategori makna yang awal, yang pertama, tetap dikatakan ibadah, tetapi bukan ibadah yang berarti taat, bukan. Karena ibadah yang berarti taat syaratnya adalah syahadat. Sementara orang selain orang Islam kan tidak seperti itu. Jadi mereka ada kemungkinan untuk melakukan ibadah tapi dengan cara yang berbeda. Seorang selain Islam, mereka mempunyai potensi untuk melakukan ibadah tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Dengan cara yang berbeda dan menurut makna yang kedua. Nah,
sebetulnya orang selain non-muslim itu sebetulnya tidak usah melakukan. Keberadaan mereka sendiri itu sudah dianggap ibadah. Secara makuliah memang betul orang misalkan orang non-muslim. Orang non-muslim secara makuliah dia itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tetapi secara lisanul hal keberadaan mereka sudah dianggap ibadah. Kenapa demikian? Dasarnya yaitu yusabbihu man fis samawati. Nah, kelanjutannya paham kan? Kalau kita terjemahkan ayat itu man itu memasukkan makhluk, ya, memasukkan makhluk. Tapi menurut ulama nahwu makhluk yang berakal. Tetapi kadang juga man tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, ya kan? Kalau kita merujuk pada ayat itu, berarti seluruh sesuatu yang ada di dunia ini membaca tasbih pada yang maha kuasa, sesuatu loh ya, atau makhluk. Nah, orang non-muslim kan juga makhluk. Iya. Maka secara otomatis non-muslim keberadaannya itu sudah dianggap ibadah. Kenapa? Karena menurut Al-Quran, muslim atau non-muslim, mereka kan sama-sama membaca tasbih pada yang maha kuasa. Cuman, kalau orang non-muslim kan tidak secara makuliah. Iya. Tidak lisanul makol, tetapi lisanul hal. Ya kan? Berarti maksudnya istakanah tadi atau merasa hina atau dianggap hina sama saja. Dianggap hina. Dianggap hina itu berarti keberadaan dia sebagai makhluk. Sebagai gitu ya? Makhluk. Jadi hinanya itu bukan karena Tuhan menganggap hina, enggak. Tapi keberadaan dia sebagai makhluk yang otomatis jelas adalah sesuatu yang hina kalau kita bandingkan dengan yang di atasnya. Iya. Itu saja sudah dianggap sebagai ibadah. Tetapi menurut makna yang kedua, catatannya di situ. Mungkin dari perbedaan antara ibadah yang pertama dan yang kedua itu apa mungkin? Yang paling mendasar. Iya. Yang paling mendasar perbedaannya, kalau yang pertama itu pelakunya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, bersaksi bahwa Tuhan hanya Allah, kemudian Nabi yang terakhir adalah utusan Allah. Kalau makna yang kedua itu secara mutlak, baik pelakunya mengucapkan 2 kalimat syahadah ataupun tidak, tetap dikatakan ibadah. Hanya saja kalau yang pertama pelakunya akan mendapatkan pahala, kalau yang kedua pelakunya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi tidak semuanya. Kan kalau nomor 2 kan mungkin memasukkan bisa yang Islam juga kan. Ya tidak semuanya. Tidak semuanya mendapatkan pahala. Artinya ada beberapa pihak yang di situ mendapatkan pahala atau ada juga yang tidak mendapatkan pahala. Berarti dari Asmaul Husna yang ketiga ini maksudnya al-ma'bud itu Allah sebagai objek dari ibadah itu dari tadi. Ibadah. Ada yang baik menggunakan makna yang pertama ataupun makna yang kedua. Sesuai dengan konsekuensi masing-masing atau akibat masing-masing. Oke. Kemudian Mbak Dalang ada nggak kisah-kisah terkait ibadah baik yang khosoh atau ammah yang bisa kita jadikan teladan? Kisah terkait masalah ibadah. Kisahnya ini. Nabi Musa. Suatu ketika setelah Nabi Musa baru selesai bermunajat dengan Yang Maha Kuasa, Nabi Musa berjalan di suatu lorong, kemudian bertemu dengan seorang lelaki yang menyembah Fir'aun. Nabi Musa bertanya pada lelaki itu, "Wah, cowok," kata Nabi Musa. Dia kan cowok kan? Iya. "Apa yang kamu peroleh dari penyembahanmu pada Fir'aun?" Lelaki ini sepertinya lelaki ini tidak terima. Akhirnya
dia bertanya kembali ke Nabi Musa, Sayyidina Nabi Musa. Jenengan Nabi menyembah Tuhan jenengan, apa yang jenengan peroleh? Pertanyaan itu tidak dijawab, tetapi Nabi Musa mengungkapkan pernyataan yang lain. Menurut Nabi Musa, kamu menyembah Fir'aun itu kan ada yang diharapkan, yakni mengharapkan hartanya. Kalau saya kan enggak, kata Nabi Musa. Saya kan menyembah Tuhan karena saya taat. Tapi kalau kamu menyembah Fir'aun itu kan mengharapkan harta. Akhirnya Nabi Musa bertanya, mau nggak kamu saya kasih cerita? Cerita apa Nabi Musa? Di rumah kamu itu sebetulnya ada harta karun. Mau saya kasih tahu? Mau. Benar itu ya? Benar, ada, memang ada harta karunnya, itu memang ada. Tetapi singkatnya begini, masa ada Nabi Musa? Ada, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya Nabi Musa? Kamu harus beribadah pada Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Musa. Siap, itu urusan enteng, mudah bagi saya. Siap. Ya sudah, kamu sekarang baca syahadat. Akhirnya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Karena waktu itu nabinya adalah Nabi Musa, ya kan? Lah, berita lelaki penyembah Fir'aun ini terdengar oleh Fir'aun bahwa hambanya itu sudah masuk Islam, mengikuti Nabi Musa. Akhirnya lelaki itu dipanggil oleh Fir'aun. Bawa ke sini itu lelaki, hamba. Berani-beraninya dia berpindah haluan. Biasanya nyembah saya, sekarang nyembah Tuhannya Musa, kata Fir'aun. Bawa ke sini. Oleh para pengawal, lelaki itu dibawa ke hadapan Fir'aun. Sesampainya di hadapan Fir'aun, ternyata lelaki itu langsung dilempar ke minyak yang mendidih, yang panas. Tetapi disinilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nampak. Jadi di saat lelaki itu dilempar ke minyak yang sudah mendidih, digoreng gitu ya? Katakanlah iya, mau dijadikan Kentucky mungkin. Datanglah malaikat Jibril. Jadi menangkap sebelum lelaki ini nyampe ke minyak, terlebih dahulu malaikat Jibril sudah menangkapnya. Dilempar lagi ke daratan oleh malaikat Jibril. Fir'aun tidak terima, disuruh lempar lagi. Ini pengkhianat ini. Dilempar, ditangkap sama malaikat Jibril. Dilempar lagi oleh Fir'aun. Ditangkap lagi oleh malaikat Jibril. Lah, keempat kalinya setelah lelaki itu dilempar oleh Fir'aun, ternyata malaikat Jibril tidak menangkapnya. Karena tidak ditangkap oleh malaikat Jibril, lelaki itu berteriak pada Nabi Musa. Nabi Musa, tolong saya lah, masa jenengan tega? Kata lelaki itu, minta ke Tuhanmu supaya saya ini diselamatkan, supaya terlepas dari siksaan Fir'aun ini, kata lelaki itu. Malaikat Jibril langsung menghampiri Nabi Musa, bisik-bisik. Enggak usah. Orang itu pahalanya itu sudah besar. Orang itu sudah disediai surga. Sudah dibukakan pintunya di sana. Untuk menjadi tempatnya lelaki itu. Enggak usah Nabi Musa, kata malaikat Jibril. Sudah. Dari sini, dari kisah ini bisa disimpulkan ya, bahwa awalnya lelaki itu menyembah Fir'aun, beribadah pada Fir'aun. Kemudian lambat laun berpindah haluan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Musa, bahwa
beribadah itu semestinya kepada Allah. Dan Nabi Musa mengajarkan bahwa syarat untuk beribadah kepada Allah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ada lagi kisah yang begini. Suatu ketika ada seseorang yang ahli jihad. Habis berperang, dia pulang melewati suatu jalan tetapi tersesat hingga pada akhirnya kebingungannya dia dalam arah mengantarkan orang itu ke perbukitan, ke pegunungan, hingga akhirnya lelaki itu mendaki ke atas gunung. Tidak disangka di atas gunung itu ada sekelompok manusia dengan agamanya beragama Nasrani. Akhirnya lelaki mujahid ini bertanya pada kelompok itu, kalian ngapain di sini? Kok banyak orang di sini ngapain? Dijawab oleh para kaum yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana, kami di sini berkumpul untuk menunggu datangnya rohib pendeta. Ini adalah adat istiadat kami yang musimnya tahunan. Jadi tiap tahun biasanya kami berkumpul di sini. Nanti ada rohib yang datang atau pendeta yang datang kemudian memberikan mauidhah kepada kita, kata masyarakat yang di sana. Tidak lama kemudian pendeta datang dan naik ke podium. Pendeta itu bilang ke masyarakat, kali ini, kata pendeta, saya tidak akan memberikan mauidhah, saya tidak akan berceramah untuk kalian. Karena di tengah-tengah kalian ada seseorang yang termasuk umatnya Nabi yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pendeta itu memanggil seseorang yang termasuk umat Nabi yang terakhir. Ya Muhammadi, kata si pendeta. Orang yang mengikuti agama Nabi yang terakhir, keluar kamu. Saya ingin ketemu sama kamu. Lelaki itu keluar. Ini bukan lelaki yang mujahid loh ya. Lelaki yang mujahid itu masih berada di semak-semak, ngintip, menyaksikan adat istiadat mereka. Yang keluar itu siapa? Lelaki lain. Yang keluar itu adalah lelaki lain, tetapi oleh si rohibnya sakti mungkin. Jadi si rohib itu mengerti bahwa lelaki yang menyelinap di tengah-tengah masyarakat itu adalah umatnya Nabi yang terakhir. Makanya dia memanggil, orang yang menjadi umat Nabi yang terakhir, keluar kamu, saya ingin bertemu dengan kamu. Kita dialog. Akhirnya keluarlah lelaki yang dimaksud itu, keluar menghadap pendeta. Benar, kamu siap untuk dialog? Siap, kata lelaki tadi. Kalau saya bertanya, kamu akan menjawab? Iya, naam, saya akan menjawab. Coba, pertanyaan pertama, yaitu adalah, katanya di surga itu ada buah-buahan yang belum pernah dilihat oleh manusia. Kata pendeta. Ada enggak buah-buahan itu persamaannya di dunia ini? Ada, kata jelas. Tetapi yang sama adalah nama dan warnanya. Ada. Selesai. Pertanyaan kedua. Katanya di surga itu ada 4 sungai yang mengalir tetapi dari satu sumber. Di bumi ini ada enggak persamaannya? Permisalannya ada enggak? Ada.
yaitu adalah pertama, air yang keluar dari telinga. 1. 2, air yang keluar dari mata, air mata. 3, air yang keluar dari hidung. 4, air yang keluar dari mulut, kata si laki itu. Lah, kalau di surga itu katanya sungai yang mengalir rasanya beda. Apakah air yang kamu sebutkan rasanya juga beda? Beda. Kalau air telinga pahit. Kalau air mata asin. Kalau air hidung itu apa, muntinun, bacin itu apa bahasa Indonesianya? Bacin. Kalau air hidung bacin. Kalau air mulut wangi. Air mulut wangi. Ada kan air mulut yang wangi? Rata-rata yang kita ketahui air mulut kan yang bau itu. Iya. Tapi sebetulnya ada. Sekalipun ada, untuk masalah ini saya belum berani untuk menjelaskan, tapi ada. Kemudian, oke, pertanyaan selanjutnya, kata si pendeta itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, orang-orang yang nanti masuk surga katanya makan, minum, tetapi tidak buang air besar. Betul, kata si laki. Ada nggak di dunia ini permisalannya? Ada. Siapa? Bayi atau janin yang masih ada di dalam kandungan. Janin itu, kata si lelaki, sebetulnya punya keinginan untuk makan. Punya juga keinginan untuk minum. Tetapi apa? Keinginan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipindah pada ibunya. Makanya jangan heran kalau terkadang ibu hamil itu suatu ketika ngidam. Yang ngidam itu sebetulnya bukan ibunya, tetapi anaknya yang pengen makan atau pengen minum, menurut keterangan itu. Dilanjutkan oleh laki itu. Ya, janin itu kan sama seperti orang yang ada di surga. Makan, minum, tetapi tidak buang air besar. Sebagaimana orang surga, makan, minum, tetapi tidak buang air besar. Selesai. Nah, di tengah-tengah terjadinya dialog tanya jawab itu, lelaki mujahid datang menampakkan diri. Akhirnya menghadap ke pendeta. Di depan pendeta langsung bertanya, sebentar pendeta, saya mau tanya. Kamu siapa? Pokoknya saya mau tanya. Oke, akan saya jawab, kata pendeta. Lelaki mujahid ini bertanya, kalau kuncinya surga, apa pendeta? Pendeta langsung menundukkan kepala dan menjawab, kalau menurut kitab saya sih, pintunya surga itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada waktu itu juga si pendeta masuk Islam, dicap agama Islam, demikian juga dengan masyarakat yang dipimpinnya. Semuanya beragama Islam. Wassalamualaikum. Selesai.